Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita dan jelas. Baik. Terima kasih Bu Jo. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau berdoa untuk kita semua yang hadir pagi hari ini dan untuk firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha hadir pada setiap tempat dan Engkau ada di setiap hati kami. Aku berdoa pagi hari ini Tuhan untuk hari yang baru, untuk kekuatan yang baru, untuk mujizat yang baru, untuk pintu-pintu yang terbuka bagi kami di hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, untuk hikmat-Mu yang baru. Kami akan belajar daripada firman-Mu. Sebab hari-hari ini ada banyak pengajaran, ada banyak nasihat Tuhan. Tetapi hanya ada pengajaran yang benar yang datang daripada-Mu. Berbicara bagi kami Roh Kudus, aku terbatas, kami semua terbatas untuk memahami pikiran-pikiran-Mu. Tapi Engkau yang akan mengajar kami untuk mengerti jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan. Pengurapan yang khusus turun untuk kami semua pagi hari ini untuk mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi puji Tuhan. Saya tidak bisa lihat wajah-wajahnya nih. Ya, kita akan lihat bacaan kita pagi hari ini dari kitab Efesus. Efesus, Bapak Ibu, kita lihat Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Dan mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini judulnya Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Wajah enggak ya? Ini surat Paulus, Bapak Ibu, dan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini dari ayat yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sekali lagi, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Bapak Ibu yang Tuhan cintai, tema saya pagi hari ini adalah Aku punya Tuhan yang besar. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Apakah Bapak Ibu juga punya Tuhan yang besar? Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Pertanyaan saya adalah, seberapa besar Bapak Ibu dan saya melihat bahwa Tuhan itu besar? Ya. Sebab hari-hari ini banyak juga orang-orang yang mulai tidak melihat Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang ateis hari-hari ini ya. Mereka sudah tidak lagi percaya kepada kebesaran Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya adalah, seberapa besar Bapak Ibu melihat bahwa Tuhan itu besar? Dan apa saja kebesaran Tuhan yang sudah Bapak Ibu alami dalam hidup sepanjang hidup
Bapak Ibu dan saya sampai hari ini. Dan ternyata untuk kita mau melihat bahwa Tuhan itu sebesar apa, itu sangat tergantung pada pemahaman kita tentang Dia. Ya. Pemahaman kita tentang kuasanya. Karena kita semua tahu bahwa otak kita ini sangat-sangat terbatas. Betul ya? Sehingga kita juga batasi Tuhan dengan segala kemahakuasaannya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. Kita semua punya handphone, betul? Dan handphone itu punya banyak aplikasi, Bapak Ibu. Punya banyak fitur, bahkan ada banyak fitur-fitur yang tersembunyi yang mungkin kita sendiri belum pernah buka atau kita belum pernah tahu. Banyak banget, ya. Tetapi ada banyak juga kita yang punya handphone mahal ya, bisa handphone 5 juta, 10 juta. Tapi ternyata yang kita gunakan hanya untuk telepon dan atau SMS atau WhatsApp saja. Seperti itu. Atau ikut Zoom ya, atau di Facebook. Itu saja. Padahal sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, untuk kita bisa menguasai fitur-fitur atau tahu banyak tentang handphone itu dengan manfaatnya, maka tentu kita harus belajar. Kita harus cari tahu. Kita harus tanya ke Google. Kita bisa baca di buku, apa saja. Pokoknya kita harus cari tahu. Sehingga semua manfaat, semua kehebatan daripada handphone itu, kita bisa gunakan dengan maksimal. Betul ya? Ada orang yang sudah berkata bahwa mencari jawaban dari Google itu jauh lebih cepat daripada mencari jawaban atau menunggu jawaban dari Tuhan. Coba Bapak Ibu ketik saja, misalnya mau tanya tentang apa. Bapak Ibu sakit kepala, obat apa? Langsung dijawab, obat ini. Benar ya? Bapak Ibu sedang mengalami apa saja, lagi hilang jalan, misalnya tidak tahu arah kemana. Coba buka saja Google Map. Pasti dia arahkan. Walaupun kadang-kadang ada salah-salah sedikit. Tapi itu cepat sekali. Ketika kita klik, jawabannya ada. Sehingga orang bilang bahwa Google itu juga Tuhan dunia hari-hari ini. Dia bisa memberikan jawaban dengan cepat. Tunggu jawaban Tuhan tuh lama sekali. Tapi Google itu sangat cepat. Betul ya? Jadi Bapak Ibu, kita harus belajar. Kita harus cari tahu. Makanya ada ibadah-ibadah seperti ini, Bapak Ibu ikut ya, atau dari Google atau dari YouTube, dari apapun yang kita belajar. Sebenarnya karena kita pengen tahu lebih. Nah, seperti itu, kita juga harus tahu untuk pengen tahu lebih tentang Tuhan dan kebesaran. Ya, sehingga kita bisa bilang begini, Tuhanku, aku punya Tuhan yang besar. Ada orang tanya, benarkah kamu punya Tuhan besar? Coba buktikan bahwa kamu punya Tuhan besar. Nyatanya masalah kamu nggak pernah selesai. Kok Tuhan besar? Gitu ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, kita ternyata harus belajar. Harus tetap mendekatkan diri. Harus tetap cari firman Tuhan. Karena hanya dari sana kita akan tahu dan kita akan berbicara. Kita akan bisa bilang bahwa Tuhanku besar. Wow, amin Bapak Ibu. Nah, pagi ini saya akan mengarahkan atau berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana saya untuk bisa melihat Tuhan yang besar itu. Sehingga saya bisa bilang, aku punya Tuhan yang besar. Kan ada lagunya. Ya, kita juga menyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Dan bagaimana caranya supaya kita juga bisa melihat Tuhan yang besar itu. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, yang pertama saya akan lihat dan saya akan kagumi mulai dari ciptaannya. Ya, alam semesta yang kita lihat. Coba Bapak Ibu lihat di depan rumah atau di halaman. Berapa banyak jenis rumput yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Ada begitu banyak pohon-pohon di depan rumah saya Bapak Ibu. Banyak sekali. Ada pohon yang bermacam-macam hanya dalam lokasi yang paling kecil ini. Begitu banyak. Bunga yang berwarna-warni. Ada burung-burung yang berterbangan di pohon-pohon. Wow. Jadi
waktu saya melihat ciptaan Tuhan itu, saya akan bisa bilang gini, oh Tuhan, Kau sangat luar biasa. Belum kalau kita lihat ada badai, kita lihat ada banjir, kita lihat ada rumah-rumah yang berjalan, mobil-mobil yang hanyut karena badai, karena banjir. Ya, kita lihat juga gunung berapi yang meletus. Betapa dahsyat Bapak Ibu. Itu semua ada di dalam penciptaan Tuhan. Benar. Termasuk kita nih, manusia. Dalam keluarga saya, kita kakak beradik ada 6 orang. Kami punya karakter yang berbeda, padahal dari satu mama dan satu papa. Betul ya? Kita punya warna kulit yang berbeda. Kita punya bentuk wajah yang berbeda. Mirip-mirip, tapi pokoknya semua berbeda. Itu saja kita sudah kagumi bahwa betapa Tuhan Engkau besar ya, luar biasa. Ketika aku melihat wajahku di kaca, aku melihat jari-jari tanganku, kukuku yang begitu bagus, aku kagum pada Tuhanku yang besar. Bapak Ibu, jangan sepelekan hal-hal yang Bapak Ibu lihat di sekeliling kita, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa, Tuhan itu besar. Wah. Jadi ketika kita bisa melihat ciptaan Tuhan di sekeliling kita, seperti tadi, termasuk penciptaan kita. Belum lagi Bapak Ibu lihat ikan-ikan di laut, ya, segala jenis binatang. Dari sana kita bisa mengatakan, Tuhan, Engkau sangat dahsyat. Engkau sangat besar. Wow. Jadi tidak usah lihat jauh-jauh ya. Lihat saja dari dalam rumah, lihat dalam keluarga, lihat di lingkungan Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Kemudian yang berikut ya. Bagaimana supaya kita bisa bilang bahwa Tuhan kita itu besar? Kita lihat penciptaannya atau kita lihat ciptaannya. Tapi kemudian yang kedua, kita bisa melihat bagaimana karya penyelamatannya bagi saudara dan saya. Betul? Bagaimana hidup kita dulu dan sekarang. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Tapi hari ini kita dibawa masuk ke dalam terang Tuhan. Itu karya penyelamatan. Bahkan dia sampai mati. Coba Bapak Ibu bayangkan betapa besarnya Tuhan. Wow. Dia datang ke dunia, dia digantung di kayu salib, darahnya tercurah, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus untuk kita. Itu karya penyelamatan Tuhan bagi manusia, termasuk saudara dan saya. Jadi, kita bisa melihat dan kita bisa berkata, Tuhanku besar. Aku punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu, Yesaya 40 ayat 15. Mari kita lihat ayat ini. Yesaya 40 ayat 15 ini berbicara tentang, saya baca, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air di dalam timba. Dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari debu halus beratnya. Jadi ketika kita melihat besarnya Tuhan itu, karena kita juga melihat bahwa, oh ternyata saya ini kecil sekali ya. Seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini dikatakan hanya seperti setitik air. Bapak Ibu bisa bayangkan setitik air di dalam timba. Seperti itu kita. Hanya setitik air di dalam timba. Wow. Bahkan dikatakan tidak lebih dari debu halus beratnya. Betapa kecilnya kita, Bapak Ibu. Jadi jangan ada yang menyombongkan diri. Jangan ada yang menjauhkan diri daripada pencipta kita, sumber kehidupan, saudara dan saya. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin, Bapak Ibu. Nah, ketika kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan, maka yang tadi saya katakan di awal, banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak orang kehilangan percayanya kepada Tuhan. Karena mereka tidak bisa lagi melihat
karya penyelamatan Tuhan bagi mereka. Tapi bagi saudara dan saya hari ini kita bersyukur bahwa kita bisa mengingat kembali dan kita bisa berkata dengan bangganya, aku punya Tuhan yang besar. Jangan lupa melihat semua hal-hal yang ada di sekitar kita. Penciptaannya, penyelamatannya untuk saudara dan saya bisa ada sampai hari ini. Aku punya Tuhan yang besar karena di dalam Kristus Tuhan, ya, aku berhak untuk menerima janji-janjinya. Aku punya Tuhan yang besar karena aku adalah ahli waris kerajaan. Wow, keren banget Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan bahwa hari ini kita akan lihat dalam bacaan Efesus 3 tadi, kita lihat bagaimana Paulus mengulas pentingnya kemurahan Tuhan untuk orang percaya, untuk saudara dan saya. Betapa pentingnya kemurahan dan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Bagaimana Paulus yang tadinya seorang penganiaya jemaat, tapi dia akhirnya menjadi pemberita Injil untuk orang-orang bukan Yahudi. Itu adalah kemurahan Tuhan bagi orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Bapak Ibu, di dalam ayat 12 kita lihat kembali, Efesus 3 ayat 12 tadi, ya. Kita lihat di sini ada beberapa hal yang nanti kita juga akan berdoa dan kita akan berkata tentang ayat 12 ini. Ya. Efesus 3 ayat 12, di dalam Dia kita beroleh yang pertama adalah keberanian. Bapak Ibu bisa catat ini, Bapak Ibu bisa tulis di komentarnya, ya, bahwa aku punya Tuhan yang besar itu, di dalam Kristus aku berhak untuk menerima janji-janjinya. Dan kita lihat di dalam ayat 12 ini, bahwa di dalam Kristus, yang pertama, kita beroleh keberanian. Dan yang kedua, jalan masuk kepada Allah. Yang ketiga, percaya. Kita punya kepercayaan kepadanya. Dan 4, dengan iman kita. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan pagi hari ini. Ya. Yang pertama adalah keberanian. Kita lihat Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16 bilang begini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Wow. Jadi Bapak Ibu, kebesaran Tuhan itu ada di dalam Kristus. Amin. Dan di dalam Kristus itu, mari kita tenang dan kita renungkan ini. Dan di dalam Kristus itu, kita punya yang namanya keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Keren nggak? Tidak semua orang loh bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Itu hal-hal yang spesial yang Tuhan kasih untuk saudara dan saya. Kita punya keberanian untuk masuk menghampiri tahta kasih karunia. Kita punya keberanian untuk percaya pada Tuhan. Kita punya keberanian untuk percaya pada firman-Nya, percaya pada janji-janjinya. Amin Bapak Ibu. Percaya bahwa di dalam Dia ada keselamatan. Wow. Jadi keberanian untuk menghampiri. Jadi saudara bisa datang kepada Tuhan. Jangan datang dengan ketakutan. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Tapi roh keberanian. Jadi datang kepadanya lah dengan keberanian. Amin Bapak Ibu. Kalau bicara tentang menghampiri tahta kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu kan sebenarnya pemberian Tuhan. Kasih karunia itu pendamaian Tuhan dengan umatnya. Amin. Efesus 2 ayat 8 ayat 9 Bapak Ibu bisa baca tentang kasih karunia. Ada di sana. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha Bapak Ibu. Tapi itu pemberian Tuhan kepada kita.
Jadi kita bisa masuk tahta kasih karunia, sebenarnya semua itu adalah pemberian Tuhan. Katakan amin. Ya. Yang kedua, kita memperoleh jalan masuk. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ya. Di dalam Kristus, kita memperoleh jalan masuk. Kita punya akses. Kita punya akses untuk terhubung dengan surga. Kita punya akses untuk terhubung dengan Tuhan yang besar itu. Ya, ini bicara tentang hal-hal yang supranatural, hal-hal yang rohani, Bapak Ibu. Saya punya catatan penting, kira-kira tahun 2017 atau 18 ya. Dalam doa pagi, mungkin saya pernah bilang juga di sharing-sharing seperti ini. Waktu saya ada dalam doa pagi, saya melihat, Bapak Ibu, dalam doa ini saya melihat ada handphone saya, handphone yang besar itu, handphone lama, dan ada charger. Ya, handphone sendiri, charger sendiri. Lalu, Roh Kudus bertanya begini, apa yang kamu lihat, Paula? Dan saya bilang, saya lihat ada handphone dan ada charger. Lalu, kembali Roh Kudus itu bicara. Aku banyak kali mau bicara untukmu, tapi tidak terhubung. Jadi ada handphone sendiri, charger sendiri, tidak terkoneksi. Nah, dan Tuhan bicara untuk saya, aku banyak kali mau bicara untuk kamu secara khusus, tapi tidak terhubung. Artinya apa? Padahal saya melayani Tuhan, saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa juga, tapi ternyata saya tidak terkoneksi, Bapak Ibu. Seperti handphone dan charger yang tidak terkoneksi. Itu tahun 2017. Itu pesan untuk saya. Dan Tuhan bicara lagi begini. Aku banyak kali mau bicara untuk kamu. Ada pesan-pesan khusus untukmu, tapi aku tidak terhubung. Wow. Aku bilang, ya Tuhan, masa? Padahal waktu itu saya sudah melayani. Saya rajin beribadah. Saya rajin berdoa. Jadi kekristenan tidak menjamin bahwa kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita tidak terkoneksi dengan tahta Tuhan. Karena Tuhan itu mulia, Tuhan itu besar, Tuhan itu kudus, Tuhan itu tidak terhampiri. Betul? Makanya hanya orang-orang yang suci hatinya, Matius 5 ayat 8, yang bisa melihat Tuhan. Bisa bertemu dengan dia. Ada juga, saya dengar ada satu khotbah bilang, saudara minta Tuhan datang, Tuhan datang. Saudara bayangkan kalau Tuhan datang, saudara tidak terbakar. Saudara tidak hancur. Ya, bayangkan ada yang berpikir seperti itu. Tapi Tuhan kita adalah roh. Dan dia itu maha hadir. Dia bisa datang kapan saja. Dan di mana saja. Ketika kita memanggil namanya. Ketika hati kita benar. Kita terhubung dengannya. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita jaga untuk kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat juga Roma 5 ayat 2. Ya. Jadi ingat jalan masuk. Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, Bapak Ibu. Jadi, oleh dia, oleh Kristus, saudara dan saya juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, yaitu Kristus sendiri. Amin. Dan kita dapat bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tapi Bapak Ibu lihat ayat yang ketiga. Ternyata kita bermegah dalam pengharapan untuk bermegah dalam kemuliaan, untuk menerima kemuliaan Tuhan ini, Bapak Ibu. Ayat 3-nya bilang begini. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi kita memperoleh jalan masuk kepada Tuhan dan kita akan menerima
kemuliaan Tuhan. Tapi ayat 3 bilang bukan saja kemuliaan Tuhan, tapi saudara juga akan menerima yang namanya kesengsaraan kita. Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wow, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu bisa tangkap ini ya. Jadi, wow, keren banget. Kita memperoleh jalan masuk. Bukan hanya untuk menerima kemuliaan Tuhan, catat ini Bapak Ibu. Tapi juga kesengsaraan. Karena melalui kesengsaraan, kita akan mengalami proses untuk tahan uji dan seterusnya. Amin Bapak Ibu. Jalan masuk untuk mendapat pengurapan. Ketika saudara terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, kita akan mendapat pengurapan. Kita akan mendapat pewahyuan khusus. Kita akan mendapat rahasia-rahasia yang tersembunyi. Tuhan akan membukakan bagi saudara dan saya. Kapan? Ketika kita mempunyai koneksi. Ketika kita terhubung di dalam bersama dengan Dia. Yang ketiga, percaya. 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 Katakan percaya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Jadi Bapak Ibu, di dalam Kristus kita percaya. Kita percaya. Kita percaya bahwa apa yang kita minta, kita menerimanya. Katakan amin. Kita percaya bahwa apa yang kita doakan, Tuhan menjawabnya. Kita percaya bahwa pada waktu kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Pada waktu kita dalam kesulitan keuangan, Tuhan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita harus percaya pada firman-Nya. Amin. Percaya pada kuasanya. Percaya pada janji-janjinya. Percaya pada pemeliharaannya. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu bisa tulis di komentar. Aku percaya. Terima kasih Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang sangat luar biasa. Amsal 3 ayat 26. Percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi kita harus percaya. Tapi kenapa ya? Banyak janji Tuhan, banyak larangan untuk jangan khawatir, percaya saja. Tapi kenapa kita terus saja khawatir? Kita bilang kita percaya, tapi kadang-kadang kita stres juga. Kenapa ya? Karena apa? Kita kurang paham tentang kuasa Tuhan yang besar. Dan bahwa otak kita ini terbatas untuk hanya hal-hal yang kita lihat atau yang kita alami di depan kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, iman. Iman itu apa sih? Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, saya sharing dengan adik saya, kita bicara tentang iman. Jadi tanggal 3 Agustus, dalam doa pagi saya, Bapak Ibu, saya bahasa roh terus, dan bahasa Indonesia, penafsiran dari bahasa roh itu, Roh Kudus itu berdoa, dan saya bersyukur banget. Ternyata roh itu berdoa untuk kita, Bapak Ibu. Dan di dalam doa itu, saya berdoa begini. Terima kasih Tuhan, aku punya iman yang mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan, aku punya iman yang memindahkan gunung. Terima kasih Tuhan, aku minta langkah iman aku praktekkan di hari ini untuk memindahkan gunung. Wow. Bapak Ibu, iman kita adalah iman yang mengalahkan dunia. Katakan amin. Iman kita adalah iman yang memindahkan gunung. Bayangkan Tuhan bilang,
Cuma sebesar biji sesawi saja, kamu bisa bilang gunung ini pindah, maka dia akan pindah. Betul? Berarti iman kita ini mungkin saja belum sebesar biji sesawi. Ada banyak orang yang depresi, stres di luar sana, bahkan bunuh diri. Karena masalah-masalah kehidupan. Betul? Karena gunung-gunung yang tinggi, tembok-tembok yang tinggi. Tapi ingat, Tuhan memberikan kita iman yang mengalahkan dunia. Ini pengalaman pribadi saya. Tuhan bilang begini, kamu nggak perlu minta uang, Paula. Uang itu, menurut Pak Luther, uang itu kertas yang ditulisi angka. Menurut undang-undang, uang itu alat pembayaran yang sah di sebuah negara. Untuk transaksi keuangan, Anda butuh uang. Tetapi di dalam Tuhan, untuk transaksi kehidupan, kita butuh yang namanya iman. Mana yang saudara perlu? Hanya uang atau kehidupan? Kalau saya memilih kehidupan. Karena di dalam kehidupan ada uang juga. Betul ya? Ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Jadi mari hari-hari ini minta iman. Minta iman. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa orang benar akan hidup karena iman. Tapi kalau dia mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, betul bisa terjadi bahwa ketika kita kurang iman atau kita tidak beriman, kita akan terhilang. Betul. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan akan hilang, akan lenyap. Tapi yang tinggal tetap adalah kasih, yaitu Tuhan sendiri. Di hari-hari yang sulit ini kesempatan, ini waktu untuk kita melatih diri kita. Untuk berdiri dengan otoritas yang daripada Tuhan. Dan katakan kepada gunung ini pindah. Katakan kepada masalah ini pindah. Katakan kepada sakit penyakit ini sembuh dalam nama Yesus. Tuhan memberikan otoritas kepada saudara dan saya. Mari gunakan. Ketika ada badai, Tuhan berdiri dan dia menghardik badai. Jadi ada saat-saat Bapak Ibu, kita perlu iman untuk menghardik. Ada saat-saat kita bersyukur untuk setiap masalah yang kita hadapi. Karena masalah itu akan membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Masalah itu akan membuat kita untuk lebih mengenal siapa Tuhan yang besar itu. Amin, Bapak Ibu. Jadi iman kita adalah iman yang mengalahkan dunia. Berdoa dan minta iman. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara dan saya hidup hari ini karena iman. Kita tidak pernah melihat Tuhan seperti Petrus melihat dia. Tapi kita ada hari ini karena iman kita kepadanya. Mari kita tetap beriman kepadanya. Kita minta hari ini supaya iman itu dimanifestasikan di dalam hidup saudara dan saya. Iman itu dasar loh, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu harapkan pagi ini? Mari kita panggil dengan iman. Apa yang kita harapkan? Coba renungkan sebentar. Bapak Ibu coba dalam pikirannya. Apa yang Bapak Ibu sedang harapkan hari ini, pagi ini? Apa? Ibu Karuyen sedang harapkan apa pagi ini? Ibu Yohana Ani sedang harapkan apa pagi hari? Mari panggil dengan iman. Amin. Mari panggil dengan iman. Apa yang saudara dan saya harapkan pagi hari ini? Tuhan itu ada, Bapak. Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Amin. Jadi jangan biarkan masalah menutup mata kita sehingga kita tidak melihat begitu banyak rancangan Tuhan untuk saudara dan saya. Kita anak-anaknya.
kita dilatih olehnya. Amin Bapak Ibu. Minta iman supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Minta iman supaya kita mengenal Dia lebih lagi. Minta iman supaya kita tetap percaya padanya. Sekalipun ada kegelapan yang kita masuki hari ini. Ada banjir, ada badai yang kita lewati. Tapi dengan iman, wow, aku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun yang Bapak Ibu hadapi hari ini, apapun yang Bapak Ibu harapkan pagi hari ini, panggil dengan iman. Panggil dengan iman. Jadi, mari kita akan tenang dan kita berdoa pagi hari ini. Kita minta 4 hal tadi terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita minta keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk menghampiri tahta kasih karunia. Yang kedua, kita minta jalan masuk. Kita punya akses. Ada kunci yang Tuhan kasih untuk saudara dan saya. Terhubung dengannya. Terhubung dengan surga. Amin. Kita minta jalan masuk. Kita minta akses ini. Untuk kita terhubung dengan Dia. Dan yang ketiga, kita minta supaya kita tetap percaya padanya. Dan yang keempat, kita beriman kepada. Wah, percaya beda ya dengan iman. Kita minta 4 hal ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita angkat suara, kita buka suaranya. Jangan ada yang diam. Kita berdoa dan kita minta Tuhan berikan kita keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Mari kita berdoa. Roh Kudus, ambil alih hidup kami pagi hari, bahkan sepanjang hari. Kami punya Tuhan yang besar. Tapi seringkali kami tidak dapat melihat. Bahkan kami tidak dapat berkata-kata tentang kebesaran Tuhan. Pagi ini, aku minta dalam nama Tuhan Yesus, keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Aku minta akses untuk terhubung dengan surga. Aku minta jalan masuk untuk bertemu dengan Engkau. Aku minta dalam nama Yesus. Aku minta kepercayaan kepadamu tetap ada dalam hidup anak-anakmu. Aku minta iman sebesar biji sesawi. Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang memindahkan gunung. Iman yang tetap bertahan di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini. Kami perlu iman Tuhan. Kami perlu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Apapun masalah kita hari ini. Cukup berkata, aku punya Tuhan yang besar. Nikmati itu. Perkatakan itu dalam hidupmu. Dan lakukan. Taati apa yang Tuhan bicara. Untuk kita semua di sepanjang hari ini. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Aku percaya pada janji-janji. Aku percaya bahwa Engkau tidak pernah berubah. Di dalam kasih-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam kehebatan-Mu, di dalam janji-janji-Mu. Kami yang seringkali tidak bertahan di dalam Engkau. Kami seringkali mundur. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa kalau kami mundur, maka kami tidak akan berkenan kepada. Dan orang benar itu akan hidup karena iman. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Hamba sudah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus akan terus berbicara untuk setiap kami. Menjalani sepanjang hari ini. Kami tidak perlu khawatir tentang hari esok. Kesusahan sehari. Kekhawatiran sehari. Cukup untuk sehari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk firman-Mu. Dan aku juga berdoa Tuhan untuk semua